I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mualim dari kampus Tai Hasan Jufri Bawean, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Saya di sini akan mepresentasikan hasil pemahaman saya tentang beberapa makalah yang telah dipresentasikan oleh teman mahasiswa. Sebelum lanjut, saya ada pantun buat kalian semuanya. Jalan-jalan ke Malioboro. Tidak lupa membeli batik. Wahai penonton YouTube yang setia, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Terima kasih semuanya. Baik, untuk lebih mengefisiensi waktu, saya akan mepresentasikan hasil pemahaman saya dari makalah yang dibuat oleh kelompok 1 yang berjudul Sejarah Filsafat. Secara umum, filsafat biasanya dipahami dari dua sisi, yaitu sebagai disiplin ilmu dan sebagai landasan filosofis bagi proses keilmuan. Sebagai sebuah disiplin ilmu, filsafat ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membicarakan objek khusus, yaitu ilmu pengetahuan, dan sudah memiliki sifat dan karakter hampir sama dengan filsafat pada umumnya. Sementara sebagai landasan filosofis bagi proses keilmuan dan merupakan kerangka dasar dari proses keilmuan itu sendiri. Artinya filsafat itu mencakup makna yang mengarahkan kepada penelaahan secara ilmiah sebagai sumber pengetahuan dan ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan hingga seperti sekarang ini tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan melalui proses bertahap dan evolutif. Karenanya, untuk memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan harus melakukan pembagian atau klasifikasi secara periodik. Jadi kesimpulan dari makalah ini adalah filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan menggunakan akal budi mengenai sebab, asas hukum dan sebagainya, yang bertujuan supaya manusia menjadi lebih terdidik dan memiliki pengetahuan, serta mampu menilai hal-hal di sekitarnya secara objektif. Filsafat berkembang dari beberapa fase atau masa, di antaranya masa Yunani, masa pertengahan, masa abad modern, dan masa abad dewasa ini. Baik, untuk yang kedua saya akan mepresentasikan hasil pemahaman saya dari makalah yang berjudul Ilmu Pengetahuan yang dibuat oleh kelompok 2. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu, yang dinamakan metode keilmuan. Sebagai bagian dari pengetahuan, ilmu pengetahuan lebih bersifat merupakan kegiatan daripada sekedar produk yang siap dikonsumsikan. Surya Sumantri 2001, 9. Metode keilmuan yang didapati sekarang ini merupakan gabungan antara pendekatan rasional dan empiris. Rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang koheren dan logis, sedangkan empirisme memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran. Sehingga, secara umum ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara logis dan sistematis serta telah teruji kebenarannya. Jadi kesimpulan dari makalah ini adalah, sumber-sumber ilmu pengetahuan memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pengetahuan manusia. Dari pengalaman pribadi hingga literatur ilmiah dan penelitian, sumber-sumber ini membantu kita memahami dunia di sekitar kita dengan lebih baik. Kombinasi sumber-sumber ini membentuk dasar ilmu pengetahuan modern dan terus mendorong kemajuan dalam berbagai bidang pengetahuan. Dalam dunia yang terus berubah, pemahaman tentang sumber-sumber ilmu pengetahuan dan bagaimana kita berinteraksi dengan pengetahuan tersebut menjadi kunci untuk pertumbuhan pribadi, perkembangan masyarakat, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kita perlu terus beradaptasi dengan perubahan dalam budaya, teknologi, dan nilai-nilai untuk memaksimalkan manfaat dari keragaman pengetahuan yang tersedia kepada kita. Baik, untuk yang ketiga saya akan mepresentasikan hasil pemahaman saya dari makalah yang berjudul Filsafat Ilmu Pengetahuan yang dibuat oleh kelompok 3. Filsafat ilmu pengetahuan adalah filsafat merupakan ratu-ratu atau induk dari semua ilmu pengetahuan. Filsafat adalah sebuah disiplin yang telah berusia ribuan tahun. Filsafat hadir di zaman Yunani kuno yang dapat dikatakan sebagai langkah awal pembebasan akal manusia dari kultur mitologis yang membelenggu potensi-potensi rasional manusia. Filsafat hadir sebagai jalan membebaskan akal manusia dari dogma dan kepercayaan palsu di masyarakat. Karena sifat filsafat itu kritis, yang selalu mempertanyakan segala hal. Inilah kata kunci yang selalu digenggam filsuf sepanjang zaman.
Jadi kesimpulan dari makalah ini adalah, metode filsafat adalah metode bertanya. Objek formal filsafat adalah ratio yang bertanya. Sedang objek materinya ialah semua yang ada yang bagi manusia perlu dipertanyakan hakikatnya. Maka menjadi tugas filsafat mempersoalkan segala sesuatu yang ada sampai akhirnya menemukan kebijaksanaan universal. Kenyataannya semua definisi filsafat di atas tidak pernah dapat menampilkan pengertian yang sempurna karena setiap orang selalu berbeda cara dan gaya dalam mendefinisikan suatu masalah. Baik, untuk yang keempat saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya dari makalah yang berjudul Pengetahuan Ilmu yang dibuat oleh kelompok 4. Pengetahuan ilmu adalah fondasi penting dalam pemahaman kita tentang dunia. Ini mencakup serangkaian informasi, konsep, dan fakta yang diperoleh melalui metode ilmiah dan pengamatan. Pengetahuan ilmiah memungkinkan kita untuk memahami fenomena alam, memecahkan masalah, dan mengembangkan teknologi. Jadi kesimpulan dari makalah ini adalah, filsafat merupakan pemikiran untuk mencapai kebaikan dan kebenaran. Filsafat adalah pengetahuan yang dimiliki akal, menembus landasan fundamental segala sesuatu, berkaitan dengan realitas, terutama keberadaan dan tujuan manusia. Ilmu adalah suatu ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematik menurut metode tertentu yang diperoleh melalui suatu penelitian. Filsafat ilmu merupakan jawaban filsafat atas pertanyaan ilmu atau filsafat. Ilmu merupakan upaya penjelasan dan penelaahan secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Sekian dari saya, bila ada kata yang kurang jelas dan tidak dipahami saya minta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.